Halo Bapak Ibu Guru hebat, jumpa lagi bersama saya Sandra Diana Biai, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maluku Tengah, kelas 0904 dengan fasilitator Bapak Budi Santoso dan pengajar praktik Ibu Priscilia F. Latuasan. Di saat ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi dari budaya positif. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Guru akan menguatkan peserta didik dengan pertanyaan maupun pernyataan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tahapan kedua, validasi kebutuhan yang di dalamnya menyangkut validasi tindakan yang salah. Guru akan melakukan penguatan dengan pertanyaan maupun pernyataan seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Guru akan menguatkan peserta didik dengan pertanyaan maupun pernyataan seperti, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikut ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi dan fungsi kontrol saya sebagai seorang manajer. Dengan kasus pertama, Apet terlambat masuk sekolah. Apet adalah salah satu peserta didik dari kelas 72 yang pandai. Namun beberapa minggu terakhir, Apet sering masuk sekolah terlambat. Tidak boleh dilanggar. Selamat pagi, Apet. Apet terlambat. Iya, kamu sudah sangat terlambat. Sekarang sudah jam 8 ya 20 menit. Baik. Apet silakan masuk di kelas. Nanti setelah itu baru kita berdua berbicara. Ya, kita lanjut lagi. Silakan akan waktunya letakkan di situ.
Bagaimana update perasaan hari ini? Ibu perhatikan sudah beberapa minggu ini kamu datang ke sekolah tidak tepat waktu. Kebiasaan sering ke sekolah tidak tepat waktu merupakan kebiasaan yang tidak bisa dibenarkan. Memang setiap orang itu selalu melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu tidak boleh terulang kembali. Apalagi kesalahan yang dilakukan itu memberikan dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Pasti aku punya alasan kenapa sampai saya datang ke sekolah kelas ibu yang saya mengajar cenderung belajar. Kenapa tuh? Sebenarnya semalam saya begadang kamu bantu ibu untuk menyiapkan jualan, tapi kamu kan tahu bahwa kamu adalah seorang peserta didik, berarti harus datang ke sekolah. Kalau kamu membantu ibu berarti kamu harus mengatur waktu dengan baik. Kamu punya HP di rumah, kamu tidak punya HP, berarti harus menyampaikan kepada ibu, membangunkan kamu tepat waktu. Karena tugas kamu sebagai apa? Peserta didik. Kalau begitu kamu mengatur waktu, misalnya belajar sampai jam berapa, kemudian setelah itu membantu ibu sampai jam berapa, sebenarnya kamu harus menentukan waktu karena kamu kalau begadang lebih dari waktu yang jam 32, maka tetap kamu akan bangun terlambat. Apalagi kamu salah satu siswa yang tadi kelas 2, kan tidak mungkin kalau kamu datang terus untuk apa yang kamu lakukan. Terus bisa mengatur waktu dengan baik. Kamu harus membuka ibu apa? Membangunkan kamu tepat waktu. Kamu berjanji kepada ibu untuk tidak terlambat lagi. Ya, tahu tidak keyakinan kelas yang telah dibentuk oleh kelas ini? Yang pertama, harus masuk sekolah tepat waktu. Berarti keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas menjadi kesepakatan dan harus kita taati. Tidak boleh terulang kembali dengan ini. Berharap kamu sudah baik, nanti kamu harus masuk sekolah juga tepat waktu. Yang ibu tidak memberikan banyak nasihat yang banyak kepada kamu, dan pasti ibu yakin lewat pembicaraan kita tentang memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik, prestasi lebih baik, dan mengatur waktu lebih baik agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Afet, kamu boleh kembali lagi. Saya mendengar nasihat dari Ibu Yai, saya akan mengatur waktu dengan baik agar tidak terlambat datang ke sekolah. Dari kasus Apet terlambat masuk sekolah, adapun tahapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh saya. Pertama, menstabilkan identitas dengan kalimat percakapan. Memang setiap orang itu selalu melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak boleh terulang kembali. Apalagi kesalahan yang dia buat itu memberikan dampak yang tidak baik bagi dirinya. Kedua, validasi tindakan yang salah dengan kalimat percakapan. Pasti Apit punya alasan mengapa sampai datang ke sekolah di kelas ibu pada saat ibu mengajar jam 8.20. Ketiga, menanyakan keyakinan dengan kalimat percakapan. Tahu tidak keyakinan kelas yang telah dibentuk di kelas ini? Kasus kedua, Mario tidak membuat PR mata pelajaran bahasa Indonesia. Mario, peserta didik dari kelas 73, tidak membuat PR mata pelajaran bahasa Indonesia. Padahal tugas yang diberikan oleh ibu guru sudah 2 minggu.
pertemuan sebelumnya Ibu memberikan kalian tugas yaitu mengarang tes deskripsi tentang lingkungan masing-masing. Siapa yang sudah mengerjakan tugas? Angkat tangan. Semuanya mengerjakan tugas, tetapi Mario sendiri yang tidak mengerjakan tugas. Baik, turun tangan. Baik Mario, setelah Ibu menanyakan di kelas tadi siapa yang mengerjakan tugas dan kenapa Ibu mengerjakan tugas. Sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan, dan kesalahan itu tidak boleh terulang kembali, apalagi kesalahan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi kita. Mario bukan satu-satunya orang yang melakukan hal itu, ada juga yang lain, tetapi mereka berusaha untuk memperbaikinya. Ibu ingin menanyakan alasan kepada Mario, mengapa sampai Mario tidak mengerjakan tugas yang diberikan, padahal waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas di rumah itu sekitar 2 minggu. Apa alasannya Mario? Karena saya sering bermain sampai lupa mengerjakan tugas. Kamu lebih banyak bermain sampai mengerjakan tugas. Mario, ada suara basi lagi nih? Ya? Tugas kamu adalah Belajar. tugas kamu belajar. Agar di lain waktu Mario tidak mengulangi kesalahan ini, maka apa yang harus Mario lakukan? Mengurangi waktu bermain dan sering belajar. Harus belajar. Harus mengatur waktu. Bisa bermain tapi jangan lupa belajar. Baik. Keyakinan kelas yang telah disepakati oleh teman-teman dan juga Mario, salah satunya apa yang sementara ini? Harus apa? Tugas tepat waktu, dan itu sudah disepakati. Berarti harus diikuti dan ditaati. Baik Mario, Ibu berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Mario dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan nantinya besok tugas yang diberikan dapat diterima. Baik Mario, kamu dapat kembali di kelas. Nanti besok Ibu sudah bisa menerima tugas yang Mario tadi tidak berikan kepada Ibu. Terima kasih Mario. Terima kasih kepada Ibu Biai karena sudah menasihati saya agar lebih banyak belajar dan mengurangkan waktu bermain. Tahapan segitiga restitusi dari kasus kedua, Mario tidak membuat PR mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, menstabilkan identitas. Dengan percakapannya, sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan. Mario bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Percakapannya, apa alasannya Mario? Ketiga, menanyakan keyakinan. Percakapannya, keyakinan kelas yang telah disepakati oleh teman-teman sekelas dan juga Mario. Demikianlah pemaparan saya di saat ini. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak.